warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dari lanjutan dari Perang Wasil, dan apa yang terjadi di Jalur Gaza. Jalur Gaza adalah hamparan tanah yang dikelilingi oleh Israel, Mesir, dan Laut Tengah. Panjangnya 41 km 25 mil dan lebarnya 10 km. Sebagai rumah bagi sekitar 2,3 juta orang, tempat ini merupakan salah satu tempat terpadat di bumi. Bahkan sebelum perang terakhir antara Israel dan Hamas, Gaza memiliki salah satu tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan dan bergantung pada bantuan pangan untuk bertahan hidup. Batas-batas Gaza ditetapkan sebagai hasil Perang Timur Tengah tahun 1948 ketika wilayah itu diduduki oleh Mesir. Bagaimana dengan pengungsi Palestina? Ada sekitar 5,9 juta orang Palestina yang terdaftar oleh PBB sebagai pengungsi. Merdeka adalah keturunan warga Palestina yang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka di tanah yang menjadi Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1948 sampai 1949. Sebagian besar yang tinggal di Yordania, Jalur Gaza, tepi barat, Suriah, dan Lebanon. Palestina bersikeras atau hak pengungsi untuk kembali, tetapi Israel menolaknya. Israel mengkritik Badan Pengungsi Palestina PBB UNRWA karena membiarkan status pengungsi diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, sebarkan informasi dan kesadaran tentang konflik Palestina dan Israel melalui media sosial, blog, atau dengan berbicara dengan teman dan keluarga. Jangan biarkan narasi palsu Zionis memenuhi Israel dan Palestina sejak 1948. Pada tahun 1948 terjadi pembersihan etnis Palestina, tepatnya sebelum mandat Inggris berakhir pada 14 Mei 1948. Militer Zionis memulai operasi penghancuran wilayah untuk memperluas negara. Lebih dari 100 laki-laki, wanita, anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin yang ada di pinggiran Yerusalem. Tragedi ini terjadi pada April 1948. Tindakan operasi terus berlanjut dari tahun 1947-1949. Sebanyak 500 desa dan kota di Palestina hancur. Peristiwa ini dikenal dengan Nakba, yang berarti bencana dan dalam bahasa Arab. Belasan ribu orang tewas. Peristiwa Nakba menjadi salah satu bukti konflik yang merenggut belasan ribu nyawa. Sekitar 15.000 warga Palestina tewas dibantai Zionis. Telur melancarkan operasi militer hingga berhasil menguasai 78 wilayah tanah Palestina. Sisa 22% menjadi bagian dua wilayah tepi barat dan Jalur Gaza. Sebanyak 750.000 warga Palestina harus angkat kaki dari tempat tinggal dan mengungsi ke negara tetangga Yordania, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Lahirnya negara Israel berdasarkan jurnal berjudul Zionisme dan berdirinya negara Israel yang diunggah Muhammad Sadiq Sabri. Gerakan Zionisme
dan pembentukan negara Israel menjadi masalah dunia dari dulu hingga sekarang. Pembentukan negara terjadi usai pembersihan wilayah rakyat Palestina. Ambisi Zionis semakin kuat untuk memiliki Palestina dengan mengadakan serangan ke daerah-daerah Arab Palestina. Pembantaian besar-besaran di Der Yassin menelan korban 254. Sebagian dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Pembantaian dilakukan oleh pasukan Irgun yang dipimpin Menachem Begin. Setelah itu, muncul penentangan antara masyarakat Arab dan Yahudi lewat pertemuan tokoh-tokoh Yahudi yang dipimpin oleh Ben-Gurion. Terjadi deklarasi berdirinya Israel pada 14 Mei 1948. Konflik semakin tegang pada memuncak hingga terjadi perang Arab Israel pertama yang terjadi pada hari besoknya 15 Mei 1948. Pertempuran berakhir pada Januari 1949. Dan bagaimana kondisi Israel Palestina setelah 1948 itu? Sekitar 50.000 warga Palestina tinggal di negara Israel yang baru dibentuk. Kehidupan mereka terdukung di bawah pendudukan militer, bahkan dikontrol secara ketat selama 20 tahun sebelum akhirnya mereka diberikan kewarganegaraan Israel. Pada tahun 1950 sampai 1965, di tahun 1950 Yordania melakukan pemerintahan administratif pada di tepi barat dan Mesir mengambil alih jalur Gaza. Lalu 1964 terjadi pembentukan Palestina Liberation Organization yang dilanjutkan dengan berdirinya politik Fatah setahun berikutnya. 1967 2 tahun setelah itu, tepatnya pada 5 Juni 1967, terjadi perang 6 hari melawan koalisasi tentara Arab. Israel berhasil menduduki sisa wilayah sejarah Palestina, yakni jalur Gaza, Yerusalem, tepi barat, dataran tinggi Golan, Suriah, dan semenanjung Sinai, Mesir. Keberhasilan menyebabkan perpindahan secara paksa Faiz kedua warga Palestina. Hal berarti suatu kemunduran atau disebut Naksa bahasa Arab. Memasuki bulan Desember, Front pour Palestine sebagai pembebasan Palestina dibentuk. Puluhan tahun berikutnya terjadi serangkaian serangan yang dilakukan sayap kiri untuk menarik perhatian dunia supaya mengetahui penderitaan rakyat Palestina. Tahun 1993 sampai 1995, berakhirnya Intifada ditandai dengan bertandatangan perjanjian Oslo pada tahun 1993 bersamaan dengan pembentukan Palestina Authority. PA ini merupakan sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintah mandiri terbatas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Pada 1995, pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza dibangun Israel. Pembuatannya bertujuan untuk menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Tahun 2000, tanggal 28 September 2000, terjadi Intifada kedua. Pemimpin oposisi bernama Likud Ariel Sharon mengunjungi provokatif ke komplek Masjid Al-Aqsa. Ribuan pasukan dikerahkan sekitar kota tua Yerusalem. Kejadian tersebut memicu pemberontakan bersenjata, yakni semakin luas. Selama perlawanan terjadi, Israel
membuat kerusakan terparah saat itu hingga membuat perekonomian infrastruktur Palestina rusak bahkan hancur. Israel berhasil menduduki keberhasilan wilayah otoritas Palestina sehingga membuat ruang interaksi warga lokal semakin sempit. Tahun 2004 sampai 2007, pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal dunia pada tahun 2004. Setahun kemudian, rakyat Palestina memberikan suara untuk memberikan kalinya kemudian pemilihan umum. Di tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan Palestina. Salah satu faktornya reaksi atas korupsi dan stagnasi politik dari Partai Fatah yang berkuasa. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, menjabat sebagai Perdana Menteri. Kondisi hubungan Hamas dan Fatah semakin memburuk karena terjadi kekerasan. Sementara Fatah fokus mengendalikan otoritas Palestina di tepi barat. Sejak itu pemilu tidak diadakan lagi. Perang berlangsung secara terus-terusan hingga menewaskan ratusan warga Palestina. Sekian, terima kasih. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Sebarkan informasi dan kesadaran tentang konflik Palestina dan Israel melalui media sosial, blog atau dengan berbicara dengan teman dan keluarga. Jangan biarkan narasi palsu Zionis memenuhi apa yang kita bisa lakukan kita sebagai orang warga negara biasa. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Sebagaimana sebarkan informasi dan kesadaran tentang konflik Palestina dan Israel melalui media sosial, blog atau dengan berbicara dengan teman dan keluarga. Jangan biarkan narasi palsu Zionis memenuhi media sosial kita. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini penting untuk menggerakkan perubahan. Dan juga mengambil bagian dalam kampanye dan petisi. Banyak kelompok advokasi dan organisasi bekerja untuk menggalang dukungan dan tindakan melalui kampanye dan petisi online. Bergabung dengan kampanye semacam itu atau mendatangkan petisi dapat memberikan dukungan tambahan kepada upaya perdamaian. Yakni juga ada boikot produk Israel. Kita harus berboikot produk Israel karena itu sangat memengaruhi. Beberapa aktivis mendukung boikot terhadap produk Israel sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Zionis Israel. Ini adalah tindakan yang menimbulkan pro dan kontra serta perlu pertimbangan yang matang. Partisipasi dalam demonstrasi damai, bergabung dalam demonstrasi damai dan aksi protes non-kekerasan dapat memengaruhi opini publik dan menunjukkan dukungan terhadap perdamaian di Palestina. Pastikan demonstrasi tersebut berlangsung dalam kerangka hukum dan tidak melibatkan kekerasan. Sekian dari saya, terima kasih. Ini guys, dengan cerita konflik yang tadi kita harus muhasabah, yang dimana Palestina ini sangat sabar menghadapi Palestina.